Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin takwa ini berkualitas, maka semakin berkualitas pula kehidupan kita. Semakin kita meningkatkan keimanan kita, semakin bahagia di kehidupan kita ini, dunia dan juga akhiratnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi dari problematika segala kehidupannya. Dan dengan takwa inilah Allah akan menjadi pembimbing kehidupan kita. Ini yang kita butuhkan. Tanpa bimbingan Allah, mana mungkin kita mendapati hidayah. Tanpa bimbingan Allah, mana mungkin kita akan mendapati kebaikan. Oleh karena itu, kebutuhan kita terhadap takwa melebihi kebutuhan kita daripada nafas kita sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu warisan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam wahyu, diabadikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warisan budaya malu. Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk warisan yang tercatat dan terus secara turun-temurun diwariskan ke anak Adam, kepada manusia, yaitu budaya malu, akhlak malu. Karena kalau orang sudah tidak punya rasa malu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, dia akan mengerjakan apa saja semaunya. Pedagang yang tidak punya rasa malu, dia akan mengurangi timbangan. Pejabat yang tidak punya rasa malu, dia memanfaatkan jabatan demi keuntungan di atas penderitaan rakyat. Hilangnya rasa malu, hilangnya kehidupan. Tanpa rasa malu, tiada kehidupan. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi SAW mengkhususkan rasa malu ini di antara sekian banyak cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari keimanan. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan akhlak malu ini dari sekian banyak cabang-cabang keimanan seseorang? Karena malu inilah induk dari segala kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali yang didatangkan satu, yaitu kebaikan. Induk dari semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia itu adalah malu. Orang disebut beragama kalau dia punya rasa malu. Orang disebut beriman, mukmin, muslim kalau dia punya rasa malu. Ketika rasa malu itu hilang dari diri seseorang, setinggi apapun jabatannya, kedudukannya, nama baiknya, tidak ada artinya tanpa rasa malu. Karena malu adalah iman. Tanpa malu berarti hilanglah keimanan seseorang dan turunlah level keimanannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita budayakan rasa malu, internalisasikan rasa malu ini di dalam kehidupan kita ini. Ketika kehidupan kita ingin naik level menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa mengajarkan rasa malu ini di tengah-tengah para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Milikilah secara totalitas budaya malu ini. Inna nastahyi walhamdulillah ya Rasulullah. Alhamdulillah kami sudah biasa malu. Kemudian Nabi menguatkan lagi, laisa dzak, bukan malu biasa ini, bukan itu. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Walakin istihya minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Tetapi malu yang sebenar-benarnya malu itu hendaklah engkau malu kepada Allah dengan cara menjaga kepalamu dan isi kepalamu. Jagalah alam pikiran kita. Jagalah hati kita ketika ingin membudayakan hidup malu ini. Rasa malu di dalam kehidupan kita ketika ingin diinternalisasikan, maka hadirkan di dalam alam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kehidupan kita. Hadirkan Allah di dalam kehidupan ini. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Allah melihat? Bukankah Allah mengetahui kalian? Bukankah Allah senantiasa meneliti kehidupan kalian? Bahkan Allah sangat dekat. Allah pun mengutus malaikatnya untuk mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang berucap satu patah kata kecuali kanan kirinya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Disinilah cara membumikan rasa malu itu. Paradigma berpikir kita harus dirubah. Paradigma berpikir kita itu harus diisi nilai keimanan di dalamnya. Kita harus menghadirkan bahwa kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sampai kita berada di kegelapan malam saat sendirian, kita harus malu. Jangan maksiat di hadapan Allah. Walaupun 1000 orang tidak bisa melihat kita, walaupun tembok menghalangi, tidak bisa memantau diri kita, walaupun CCTV tidak mampu memantau diri kita, tapi Allah tidak pernah tidur. Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu. Inilah isi kepala yang harus kita jaga di situ. Paradigma berpikir yang harus kita luruskan di situ. Itu yang pertama. Jadi jagalah kepala kalian dan isi kepala kalian. Jagalah paradigma berpikir kalian. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal batna wa ma hawa. Jagalah isi perut kalian. Perut kalian isi dan juga perlu dijaga. Masukkan yang halal, jauhkan yang haram. Jangan sampai memasukkan api neraka di dalam perut kalian. Karena kalau orang itu hanya budaya yang dibangun adalah untuk perut. Budaya yang dibangun adalah untuk sekedar syahwat, memasukkan apa yang ke dalam perut, itu adalah budaya hewan. Budaya tidak ada rasa malu. Makanya ketika orang itu budayanya hanya untuk makan, budayanya hanya untuk hobi, menikmati kesenangan, ya. Itu dikatakan ulaika kal an'am bal hum adhal. Itu budaya binatang ternak dan bahkan lebih dahsyat, ya. Kesesatannya itu lebih dahsyat. Ketika seseorang tidak lagi punya rasa malu, dia akan memasukkan apa saja ke dalam perutnya. Dia akan membawa gaji buta ke rumahnya. Dia akan membawa korupsi ke rumahnya. Memasukkan ke dalam perutnya, ke dalam keluarganya harta yang haram. Ketika orientasinya adalah materialistik, hal-hal yang sifatnya pragmatis, kesenangan-kesenangan yang sifatnya hedonis, hilanglah rasa malu itu. Maka Nabi mengingatkan, jaga perutmu dan isi perutmu. Jangan memasukkan yang haram ke situ. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa tadzakkur al-maut wal bila. Wal yatadzakkar al-maut wal bila. Hendaklah ingat mati. Ingat mati bahwa manusia itu akan kembali. Mati bukan karena dia sehat ataupun karena sakit, tidak. Karena mati ini adalah sebuah kepastian. Setiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti dia akan mati. Ketika orang ingat mati, dia punya rasa malu. Ketika orang ingat mati, dia akan menyiapkan bekal. Ketika orang punya
rasa malu ini dia akan senantiasa waspada dan senantiasa melakukan persiapan-persiapan untuk hari esok. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa akan berpikir, apa yang akan aku bawa untuk hari esok. Itulah faedah mengingat kematian, sehingga budaya malu itu ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang menginginkan akhirat, hidupnya orientasinya untuk akhirat, dia meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Dia tidak tergoda dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya pragmatis. Dia mengumpulkan harta bukan untuk kekayaan, tetapi dia mengumpulkan harta adalah untuk jariah. Mengumpulkan harta adalah untuk fisabilillah. Kekayaannya adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk dipamerkan. Karena kaya yang sejati itu bukanlah ditentukan oleh hartanya, tetapi adalah isi hatinya tadi, ya. Syukurnya, qanaahnya, terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala apa yang dia miliki di dunia ini adalah barang titipan yang akan dikembalikan, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rasa malu. Ketika orang itu ingat akhirat, dia pasti punya rasa malu. Itulah jamaah sekalian, 4 perkara yang akan membumikan rasa malu di dalam kehidupan kita. Hendaklah yang pertama kita menjaga kepala kita dan alam pikirannya. Yang kedua, jagalah perut dan juga isinya. Yang ketiga, ingatlah kematian. Dan yang terakhir adalah tinggalkanlah perhiasan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dan orang yang mengerjakan 4 tersebut, sesungguhnya dia telah malu di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya malu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa tayyibin wa ashabi ajmain wa man sara lana najim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribul mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la maridan illa syafaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.